Saya khawatir kalau promosi ini juga diharapkan oleh polisi-polisi yang sekarang nangani Roy Suryo. Karena contohnya udah jelas yang dipromosikan. Gitu loh. Nah, ini yang saya katakan memang ya ini reformasinya gagal. Kalau seperti ini, undang-undang masih dipakai untuk instrumen mereka yang memanfaatkan atau yang memesan. Yang memesan itu bisa bisnis, bisa juga yang memesan itu adalah politisi yang punya pengaruh besar. Sekarang dalam konteks TV ya politisi. Tapi saya masih berharap berhentilah. Ini kan masih belum ini, baru isu-isu P21 isu. Tapi belum sampai muncul seperti itu. Yang dimaksud politisi ini Pak Jokowi maksudnya? Ya iyalah, kalau ini kan Pak Jokowi yang ngomong. Berarti kan Pak Jokowi kan seolah-olah menggunakan polisi maupun juga undang-undang ITE untuk menutupi kasusnya. UGM berani mengakui bahwa beberapa versi dari salinan legalisme, UGM berani mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang pernah dilegalisir oleh UGM karena ini sangat tidak layak, abal-abal untuk diterima sebagai salinan legalisir yang akan digunakan untuk jabatan publik. Bahkan kami sudah mencocokkan dengan CV-nya juga menurut saya untuk setingkat level jabatan publik itu sangat tidak layak juga. Ya, ini aja kami pertanyakan dan itu adalah dokumen terbuka, ya. Beranikah UGM mengakui ini sebagai salinan yang pernah mereka legalisir? Bagaimana masalah polemik ijazah Pak Jokowi? Asli? Asli apa pesan? Kamu jangan ngada-ngada kamu. Kalau asli, kalau pesen yang asli ya ngomong. Baik, mari kita mulai dari awal. Awal pertama Pak Jokowi bilang adalah jurusannya teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Buktinya dari awal mulai berdiri UGM sampai sekarang tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Yang kedua, mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya bolak-balik, ya kan? Datang menemui Pak Kasmujo, gagal terus. Ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsinya. Dibantah lagi oleh Pak Jokowi, katanya memang bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademis. Dibantah lagi oleh Pak Kasmujo hari ini tanggal 14 Juni, hari Sabtu hari ini di Yogyakarta. Dibantah langsung oleh Pak Kasmujo, dia bukan pembimbing skripsi atau pembimbing akademis. Berarti Jokowi dobol. Ayo, benernya 1983 kata Bareskrim waktu kemarin di TV, katanya Pak Jokowi KKN-nya di Boyolali, Desa Wonosegoro atau Kecamatan Wonosegoro katanya ya, tahun 1983. Tapi lihat nggak kemarin di TV, Pak Jokowi bilang apa lagi? Bahwa KKN-nya dia awal tahun 1985. Nih yang dobol siapa nih? Yang dobol siapa nih? Woi, yang dobol siapa nih? Waras, cerdas. Kita tidak ingin punya seorang pemimpin yang punya ijazah palsu. Tegakkan kebenaran. Adili Jokowi kalau memang bersalah. Jangan sampai terjadi lagi ada seorang pemimpin daerah sampai presiden
punya ijazah palsu menjadi seorang pemimpin negeri Indonesia Raya. Kasus Roy Suryo sengaja dikebut agar ijazah Jokowi tak pernah diuji di pengadilan. Pakar hukum siber, Profesor Henry Subiakto, mengungkapkan kecurigaannya terkait percepatan proses hukum yang menjerat tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo, dan Dr. Tifa dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Henry menilai, ada upaya sistematis untuk menyelesaikan perkara ini sebelum Jokowi melakukan agenda roadshow politiknya. Menurut Henry, poin utama yang ingin ditutupi adalah agar persoalan keaslian ijazah Jokowi tidak sampai bergulir ke meja hijau yang menuntut kehadiran Jokowi sebagai saksi atau pihak terkait. Yang ditutupi tentu saja yang terkait dengan persoalan ijazah. Tidak ada yang suka ijazah ini harus diadili atau sampai ke pengadilan. Karena kalau sampai pengadilan, apalagi Pak Jokowi harus hadir, ujar Henry dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Minggu, 14 Juni 2026. Henry menyoroti rekam jejak Jokowi yang menurutnya jarang menghadiri persidangan, termasuk dalam kasus-kasus perdata, dengan berbagai alasan seperti kondisi kesehatan. Percepatan status P21 terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dianggap sebagai langkah antisipasi agar Jokowi tidak perlu menghadapi panggilan pengadilan di tengah rencana jadwal publiknya yang padat. Nampaknya memang sekarang supaya tidak muncul di pengadilan itu. Apalagi beliau, Jokowi, lagi mau roadshow kan? Gimana kalau lagi roadshow tiba-tiba dipanggil ke pengadilan? Dan itu kan menjadi beban politik, jelas Henry. Lebih lanjut, Henry menganalisis bahwa membiarkan kasus ini menggantung tanpa kepastian hukum justru akan merugikan posisi politik Jokowi. Oleh karena itu, penyelesaian hukum terhadap pihak-pihak yang vokal mempersoalkan ijazah, seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa, dianggap sebagai prioritas utama. Kalau ini belum selesai, akan jadi beban politik. Selesaikan dulu tuh urusan sama Roy Suryo dan Dr. Tifa. Makanya ini seolah-olah agendanya dipercepat supaya sebelum beliau roadshow, itu sudah selesai semua, kata Henry. Sentil Polri di kasus Roy Suryo, Henry Subiakto sebut UU ITE dipakai tutupi isu ijazah Jokowi. Pakar hukum siber sekaligus mantan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Profesor Henry Subiakto, melontarkan kritik terhadap institusi Polri. Henry menilai reformasi Polri telah gagal, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Henry mengungkapkan bahwa ekspektasi publik terhadap tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum membuahkan kejelasan. Ia menyoroti pola penegakan hukum ITE yang justru kerap mendahulukan pasal-pasal siber dibandingkan substansi perkara utamanya, seperti kasus korupsi atau pembuktian fakta. Terkait dengan ITE, reformasi Polri gagal. Kasus yang terkait korupsi itu jelas tidak tersentuh, malah ITE-nya yang didahulukan, ujar Henry dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Minggu, 14 Juni 2026. Soroti pola promosi aparat penegak hukum. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah adanya fenomena promosi jabatan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus ITE yang kontroversial. Ia mencontohkan kasus hukum antara Indra Lianto dan Rudy Kamri yang sempat bergulir hingga ke Mahkamah Agung. Yang hebat adalah penegak hukum yang terlibat justru dipromosikan. Saya khawatir kalau promosi ini juga diharapkan oleh polisi-polisi yang sekarang menangani Roy Suryo, karena contohnya sudah jelas, ungkap Henry. Ia mensinyalir bahwa UU ITE saat ini masih rentan digunakan sebagai instrumen oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh besar, baik dari kalangan pebisnis maupun politisi. Secara spesifik mengenai kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yang menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai tersangka, Henry menyebut adanya indikasi penggunaan kekuasaan untuk meredam isu. Ia mengkritik penggunaan pasal 32 dan pasal 35 UU ITE dalam kasus tersebut, yang menurutnya tidak memiliki kaitan langsung dengan persoalan ijazah maupun identitas. Iyalah, kalau ini kan Pak Jokowi yang berarti seolah-olah menggunakan polisi maupun undang-undang ITE untuk menutupi kasusnya, ujarnya. Menurutnya, penerapan pasal-pasal komputer crime dalam perkara ini terlihat dipaksakan dan tidak relevan dengan substansi ijazah yang diperdebatkan. Ia pun berharap proses hukum ini dapat dihentikan sebelum mencapai tahap P21, penyerahan berkas lengkap ke kejaksaan. Saya masih berharap, berhentilah. Ini kan masih isu-isu P21, tapi belum sampai muncul secara resmi, ujar Henry.